Amin. Amin. Haleluya. Haleluya. Di luar, haleluya. Di luar, haleluya. Puji Tuhan. Saudara, hari ini kita memperingati Minggu Kebangkitan. Pada hari Jumat yang lalu, kita memperingati kematian daripada Tuhan kita Yesus Kristus. Lalu pada hari yang ketiga, hari Minggu ini, Dia bangkit dari kematian. Saya beri judul firman Tuhan siang ini adalah makna kebangkitan Yesus. Mari kita buka bersama-sama Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal 24. Kita akan melihat dua ayat di sana, ayat 6 dan ayat 7. Injil Lukas pasal 24 ayat 6 dan ayat 7. Saya akan bacakan dua ayat ini buat kita semua. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Puji Tuhan. Saudara, dua ayat ini adalah perkataan dari malaikat Tuhan kepada murid-murid Tuhan yang perempuan. Waktu mereka datang ke kubur Yesus untuk merempahi mayat Yesus. Waktu mereka datang ke kubur Yesus, mereka tidak jumpai Yesus. Karena Yesus sudah tidak ada di dalam kubur itu. Mereka bingung, kemana Yesus? Kok tidak ada jenazahnya atau mayatnya? Padahal kami ingin merempah-rempahi mayat daripada Yesus itu. Lalu datanglah malaikat Tuhan kepada perempuan-perempuan murid Yesus ini. Dan malaikat Tuhan ingatkan apa yang pernah dikatakan oleh Yesus di Galilea. Memang dia pasti mati. Tetapi pada hari ketiga, dia akan bangkit dari kematian. Pertanyaannya adalah saudara, apakah benar Yesus bangkit dari kematian atau bukan mitos? Atau bukan cerita kosong, cerita yang dibuat-buat? Apa benar Yesus itu bangkit dari kematian? Saya jawab, benar saudara. Kenapa? Karena Yesus bangkit dari kematian, ada bukti dari kebangkitannya. Kalau tidak ada bukti dari kebangkitannya, kita tidak akan percaya Yesus bangkit dari kematian. Karena ada bukti dari kebangkitan Yesus, kita percaya Yesus bangkit dari kematian. Apa buktinya? Kubur yang kosong. Waktu perempuan-perempuan datang ke kubur Yesus, mereka tidak jumpai mayat Yesus. Mayat Yesus sudah tidak ada di kubur itu. Kubur itu menjadi kosong, saudara. Lalu yang kedua, malaikat Tuhan bersaksi kepada perempuan-perempuan bahwa Yesus sudah bangkit dari kematian. Dan yang ketiga, Yesus menampakkan diri berulang-ulang kepada murid-muridnya selama 40 hari. Setelah Yesus bangkit, tiap hari dia 40 hari berulang-ulang dia nampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Lalu yang keempat, para prajurit Romawi yang menjaga kubur itu juga saksi dari kebangkitan Yesus. Yang kelima, pemimpin Yahudi yang mengatakan Yesus dicuri itu juga saksi dari kebangkitan Yesus. Dan lain-lain saudara. Karena ada bukti, ada saksi dari kebangkitan Yesus, kita percaya Yesus bangkit dari kematian. Yang hari ini kita memperingati Minggu kebangkitannya. Hari Jumat yang lalu kita peringati kematiannya, hari ini kita peringati kebangkitannya dari kematian. Pertanyaannya saudara, kalau Yesus bangkit dari kematian, apakah makna kebangkitan dari Yesus itu saudara? Nah, kita akan melihat 4 hal saja makna kebangkitan Yesus dari kematian. Yang pertama,
Setelah Yesus bangkit dari kematian, kuasa maut dikalahkan. Kuasa kematian dikalahkan. Ini yang pertama. Arti atau makna dari kebangkitan Yesus dari kematian, kuasa maut, kuasa kematian dikalahkan oleh Yesus. Coba kita melihat Roma 6 ayatnya yang ke-9. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah ia bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi. Maut tidak berkuasa lagi atas dia. Jelas saudara, Yesus bangkit dari kematian. Kuasa maut, kuasa kematian tidak lagi menguasai, dikalahkan oleh kebangkitan Yesus. Saudara, Yesus mengalahkan kuasa mati atau kuasa kematian, menekankan perbedaan terbesar antara kekristenan dengan agama yang lain. Pemimpin agama lain tidak pernah meramalkan kematian dan kebangkitannya sendiri. Saudara bisa buktikan, saudara bisa baca sejarah dari pemimpin-pemimpin agama, apakah mereka pernah meramalkan kematian? Dan gue tidak pernah, saudara. Hanya Yesus yang disebut matinya kapan, bangkitnya kapan dari kematian. Kebangkitan Yesus adalah pertama kalinya dalam sejarah manusia. Tidak ada manusia yang dibangkitkan selain Yesus bangkit dari kematian. Ketika Yesus bangkit dari kematian, saudara, Yesus itu tidak mati lagi. Pernah waktu Yesus ada di dalam dunia, dia pernah membangkitkan beberapa orang yang sudah mati. Pertama Lazarus. Lazarus sudah mati 4 hari. Orang menangisi kematian Lazarus, Yesus datang. Yesus katakan dia tertidur. Lalu Yesus bangkitkan lagi Lazarus dari kematian. Setelah itu apakah Lazarus mati lagi? Mati lagi, saudara, mati lagi. Lalu yang kedua, orang muda di kota Nain. Orang berbondong-bondong mengantarkan jenazahnya karena dia sudah mati. Yesus berhentikan, saudara, keranda jenazah itu. Yesus bangkitkan orang muda ini dari kematian. Apakah dia mati lagi? Mati lagi, saudara. Mati lagi. Hanya Yesus yang sudah bangkit dari kematian. Dia tidak mati lagi. Kebangkitan Yesus, saudara, adalah kekalahan sejati dari kematian. Yesus mengatasi kematian sekali untuk selama-lamanya. Waktu dia kalahkan kuasa kematian, selama-lamanya dia kalahkan kuasa kematian. Kuasa kematian tidak bisa lagi menguasai kehidupannya. Coba kita melihat Kisah Rasul pasal 2 ayat 24. Boleh Mila baca? Kisah Para Rasul 2 ayat 24. Tetapi Allah membangkitkan dia dengan melepaskan dia dari sengsara maut, karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Perhatikan saudara. Karena tidak mungkin ia tetap berada dalam kuasa maut itu. Artinya apa? Kuasa maut tidak bisa menguasai sepenuhnya kehidupan Yesus. Justru dengan kebangkitan Yesus dari kematian, dia kalahkan kuasa maut atau kuasa kematian itu. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa, saudara. Yang bisa bangkit dari kematian. Dan hanya Yesus satu-satunya buat sejarah di mana orang bangkit dari kematian. Kita lihat lagi satu ayat, saudara. Di dalam kitab Wahyu 1 ayat 17 dan ayat 18. Boleh, Bobby? Wahyu 1 ayat 17 dan 18.
Ketika aku melihat dia, tersungkurlah aku di depan kakinya sama seperti orang yang mati. Tetapi ia meletakkan tangan kanannya di atasku, lalu berkata, "Jangan takut, aku adalah yang awal dan yang akhir, dan yang hidup. Aku telah mati, namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut." Perhatikan saudara, aku telah mati, benar. Namun lihatlah aku hidup sampai selama-lamanya. Perhatikan. Dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Setelah Yesus bangkit dari kematian dikatakan, dia memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Kata kunci, saudara, di sana adalah otoritas Yesus berdaulat atas kematian. Setelah Yesus bangkit dari kematian, diberikan otoritas sepenuhnya kepada Yesus untuk apa? Untuk berdaulat atas kematian. Kemenangan Kristus atas kematian bersifat permanen dan abadi, saudara. Selama-lamanya. Kenapa? Yesus menaklukkan kematian. Karena ia adalah manusia yang tidak berdosa. Kalau Yesus berdosa, dia tidak bisa menaklukkan kuasa kematian. Karena Yesus manusia yang berdosa, waktu dia mati benar pada hari pertama dia mati. Tapi pada hari ketiga dia kalahkan kuasa kematian. Dia berdaulat, dia punya otoritas atas kematian, saudara. Puji Tuhan. Lalu yang kedua, makna kebangkitan Yesus dari kematian. Tanpa kebangkitan Yesus, sia-sialah kepercayaan kita. Tanpa kebangkitan Kristus, sia-sialah kepercayaan kita. Coba kita lihat 1 Korintus 15 ayat 14. Boleh, Peri, baca. 1 Korintus 15 ayat 14. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Jadi perhatikan saudara, andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah juga kepercayaan kamu. Saudara yang saya kasih, kata sia-sia ini adalah kata yang memiliki konsekuensi yang tidak main-main. Kalau Yesus tidak dibangkitkan, sia-sialah kepercayaan kita kepada Yesus. Kata sia-sia ini artinya saudara, ketidakbergunaan. Kata sia-sia artinya kosong. Kata sia-sia artinya tidak ada artinya. Kata sia-sia artinya buang-buang waktu. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kepercayaan kita tidak ada gunanya. Kepercayaan kita, kepercayaan yang kosong. Kepercayaan kita tidak ada artinya. Kepercayaan kita membuang-buang waktu saja. Untuk apa kita percaya kalau Yesus tidak bangkit dari kematian? Kata sia-sia di sini saudara dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata kenos, yang artinya tidak berisi apa-apa dan tidak akan menghasilkan apa-apa. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kepercayaan kita tidak menghasilkan apa-apa. Tidak berisi apa-apa. Artinya tidak ada gunanya kepercayaan kita kepada Yesus. Tetapi kita bersyukur. Hari ini kita peringati kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya kepercayaan kita kepada Dia tidak akan
sia-sia. Katakan, tidak sia-sia kepada sebelah kita. Haleluya. Kita bangga punya Yesus yang luar biasa. Amin. 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 Mari kita lihat 1 Korintus 15, 2 ayat 17 dan ayat 18. Daniel, tolong baca Daniel. 1 Korintus 15 ayat 17 sampai 18. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Puji Tuhan. Ada dua di sini saudara. Kalau Yesus tidak bangkit dari kematian, kita masih hidup dalam dosa, itu yang pertama. Kalau Yesus tidak bangkit, artinya dosa kita tetap ada. Dan upah dosa adalah maut, hukuman kekal dari Tuhan. Lalu yang kedua, binasa juga orang-orang yang sudah mati mendahului kita. Termasuk orang tua saya yang sudah mati. Binasa mereka. Saudara kita, kakak kita, adik kita, suami kita. Binasa juga mereka. Kenapa? Karena mereka tidak sudah percaya. Tapi Yesus tidak dibangkitkan. Tetapi karena Yesus bangkit dari kematian, dosa kita diampuni. Karena Yesus bangkit dari kematian, orang-orang yang sudah mati mendahului kita. Mereka tidak binasa. Tapi ada jaminan hidup kekal bersama dengan Tuhan di dalam surga. Amin. Yang ketiga, saudara, apakah makna kebangkitan Yesus? Makna kebangkitan Yesus ketiga, memberi hidup yang baru kepada kita. Jadi waktu Yesus bangkit dari kematian, dia berikan satu hidup yang baru kepada kita. Coba kita baca Roma 6 ayat 4, saya bacakan. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Waktu Yesus bangkit dari kematian, kita akan hidup dalam hidup yang baru. Pertanyaannya, apakah hidup yang baru itu? Saya jawab, hidup yang baru apabila kuasa kebangkitan Yesus bekerja dalam diri kita, maka kita akan menjadi manusia yang baru. Waktu Yesus bangkit dari kematian, lalu kita izinkan kuasa kebangkitan bekerja dalam hidup kita. Kuasa kebangkitan itulah menjadikan kita memiliki hidup yang baru atau menjadi manusia yang baru. Saya mau katakan kepada kita semua, menjadi orang Kristen, orang percaya, bukan persoalan reformasi, bukan. Kekristenan adalah masalah penciptaan ulang. Masalah kebangkitan atau kelahiran kembali. Itu, saudara, manusia baru. Itu bukan bicara reformasi, saudara. Bicara daripada kuasa kebangkitan bekerja juga. Dia menjadikan kita orang-orang yang mengalami penciptaan ulang dalam hidup kita. Kita dijadikan baru, bukan diperbaiki, bukan. Kalau sesuatu diperbaiki, dia bisa rusak lagi, saudara. Bisa punya masalah lagi. Tapi kalau dia di penciptaan ulang, dia dijadikan baru. Yang lama sudah tidak ada lagi. Pertanyaannya, kenapa banyak orang Kristen belum memiliki hidup yang baru? Tiap tahun mereka peringati hari Paskah. Selamat Paskah ya, selamat Paskah ya. Jumat banyak ucapin selamat Paskah. Selamat Paskah ya Om. Iya. Tadi juga selamat Paskah ya Om. Iya. Apa ya Paskah? Memperingati. Memperingati apa ya? Kematian dan kebangkitan. Oh itu ya. Memperingati kematian. Benar tiap tahun kita peringati. Tetapi pertanyaan, kenapa kita tidak berubah?
tidak menjadi manusia baru karena kita tidak dijadikan kuasa kebangkitan bekerja di dalam hidup kita. Kalau kita ingin menjadi manusia baru, diubahkan oleh Tuhan. Kalau kita izinkan kuasa kebangkitan yang bekerja dalam hidup kita, Dia menjadikan kita menjadi manusia yang baru. Hilang semua sifat-sifat lama kita, saudara. Sifat-sifat yang tidak berkenan. Sifat-sifat buruk kita dihilangkan, dijadikan manusia yang baru. Kita tidak jadi batu sandungan bagi orang, saudara. Hidup kita jadi berkat buat banyak orang. Orang dekat kita menerima berkat. Tidak cerita-cerita jelek tentang kita, tidak. Lu jangan dekat sama dia lu ya. Bahaya mulutnya. Bahaya lu begini-begini orangnya begini. Wah, itu enggak ada, saudara. Apa? Dia manusia yang baru. Setiap orang dekat dengan dia menerima berkat. Di masa dia berada, dia menjadi berkat dan tidak menjadi batu sandungan. Itu, saudara. Kenapa? Dia izinkan kuasa kebangkitan bekerja di dalam hidupnya. Nah, hidup yang baru di sini, saudara, digambarkan seperti baptisan selam. Bagaimana orang mengalami baptisan selam? Dia dimasukkan ke dalam air. Di sungai kah, di kolam renang kah, di tempat yang banyak airnya kah. Waktu orang itu dimasukkan ke dalam air, sama dengan Yesus mati, dikubur. Apakah orang dibaptis langsung tidak diangkat lagi? Mati dia, saudara, nggak diangkat. Diangkat lagi dia, saudara. Habis diangkat, namanya seperti Yesus bangkit dari kematian. Dia mengalami hidup yang baru. Makanya baptis ini adalah baptisan selam. Karena ada maknanya, kematian dan kebangkitan Yesus. Jadi orang-orang yang mengalami kebangkitan Kristus, mereka mengalami hidup yang baru. Tanpa kebangkitan Yesus tidak akan ada hidup kebangkitan. Tanpa kebangkitan tidak akan ada hidup yang baru. Karena ada kebangkitan Yesus, ada kebangkitan orang dari kematian. Ada hidup baru orang dialami dalam kehidupannya. Kita lihat 1 Petrus 1 ayat 3. Boleh Mila baca. 1 Petrus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar telah melahirkan kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh pengharapan. Perhatikan, terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang karena rahmat-Nya yang besar, perhatikan, telah melahirkan kita kembali, menjadikan kita baru oleh apa? Kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada satu hidup yang penuh pengharapan. Orang-orang yang mengalami hidup yang baru, dia punya pengharapan baru dalam hidupnya. Tidak pernah habis harapannya kepada Yesusnya. Dia punya masalah, dia punya harapan. Yesus bisa menolong saya. Dia punya sakit nyakit, dia punya harapan. Yesus bisa sembuhkan sakit saya. Dia punya persoalan, dia punya problem, dia punya masalah. Yesus jalan keluar atas masalah saya. Tidak ada orang yang di dalam Yesus tidak punya harapan. Selalu punya pengharapan. Itu sebabnya orang dalam Yesus, dia selalu punya semangat yang baru. Dia punya masalah benar, dia punya persoalan benar. Tapi dia tidak dikalahkan dengan persoalan masalahnya. Kenapa? Dia punya harapan. Orang yang hidup bersama dengan Tuhan, pasti Tuhan berikan jalan keluar. Yang keempat, yang terakhir, apa makna kebangkitan Yesus? Nubuat Alkitab terbukti benar. Kalau saudara membaca Alkitab saudara itu kan terdiri dari perjanjian lama, perjanjian baru. Di perjanjian lama banyak berisi nubuatan. Dan kalau saudara perhatikan setiap nubuatan yang ditulis di perjanjian lama digenapi di perjanjian baru. Termasuk nubuatan tentang kematian Yesus. Ada di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Yesus mati, Yesus bangkit. Ada juga di perjanjian lama, digenapi di perjanjian baru. Yesus bangkit dari kematian. Artinya apa saudara? Nubuat dalam Alkitab
terbukti benar. Kebangkitan Yesus dari kematian membuktikan Alkitab tidak pernah salah. Apa yang tertulis di dalamnya selalu dapat dipercayai. Kalau nubuatan itu, saudara, datangnya dari Tuhan, pasti tergenapi. Nah, banyak sekarang orang suka bernubuat, saudara. Tetapi nubuatnya tidak tergenapi karena bukan berasal dari Tuhan. Saudara perhatikanlah di YouTube lah, banyak orang bernubuat beginilah. Tapi kok nggak ditepati? Kenapa? Katanya nubuat, kok nggak ditepati? Karena bukan datang dari Tuhan. Setiap nubuat yang datangnya dari Tuhan, seperti ditulis dalam Alkitab, nubuatan kematian ada di Alkitab, digenapi, saudara. Kemarin Jumat kita merayakan memperingati kematian Yesus. Hari ini kita memperingati kebangkitan Yesus. Kenapa? Digenapi semua nubuat di dalam Alkitab. Mari saudara, kita bersyukur punya Alkitab sebagai firman Allah ini hidup dalam hidup kita. Setiap apa yang ada dalam kita pasti digenapi. Kalau kita patuhi setiap kebenaran firman Tuhan ini memberkati kehidupan kita semua. Matius 16 ayat 21. Saya akan bacakan ayat ini buat kita semua. Sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh, dia mati berarti, dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini nubuatan. Digenapi. Saatnya Yesus mati di salib. Benar disaksikan oleh murid-muridnya. Tapi hari ketiga dia bangkit dari kematiannya itu. Disaksikan juga oleh murid-muridnya. Satu lagi ayat penutup. 17:22-23 Matius. Saya bacakan. Pada waktu Yesus dan murid-muridnya bersama-sama di Galilea. Ia berkata kepada mereka, anak manusia akan diserahkan ke dalam tangan manusia. Dan mereka akan membunuh dia. Dan pada hari ketiga ia akan dibangkitkan. Maka hati murid-muridnya itu pun sedih sekali. Ini nubuatan. Pada hari pertama dia akan mati, dibunuh. Pada hari ketiga dia bangkit dari kematian. Dan digenapi semua. Itu sebabnya saudara, kita bersyukur hari ini kita peringati kebangkitan Yesus dari kematian. Artinya apa? Kuasa maut sudah dikalahkan. Kepercayaan kita tidak sia-sia. Dia beri kita hidup yang baru. Dan setiap nubuat dalam kita itu terbukti benar. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.